Karena itu saya ingin menyarankan agar para pembela ACT lebih menggunakan akal sehat. Jangan karena agama kita kehilangan akal sehat. Tak pernah ada pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas dana yang terkumpul yang mencapai lebih dari 500 miliar per tahun. Membangun frame dibongkarnya ACT disebabkan karena Islamofobia. Kafir menyerang ACT karena tidak suka ada lembaga filantropis Islam yang sukses. Yang ngamuk rata-rata bukan donatur ACT dan bahkan ada orang kafir. Dia lantas dengan nada jagoan menulis, "Udah kafir kok bacot, seneng banget lihat filantropi Islam kena masalah. Why? Itu memang watak kafir senang melihat muslim kesulitan." Seolah-olah sebenarnya tidak ada yang salah dengan perilaku ACT. Calon menteri dengan peluang terkuat untuk jadi menteri PAN RB kita yang baru. Nama-nama kader PDI Perjuangan yang katanya nih bakal gantiin almarhum Pak Cahyokumolo. Pak Ahok secara kemampuan mungkin dia yang paling unggul di antara para calon lain. Ya kita kan udah pada tahu ya guys gimana tegasnya Pak Ahok sama para ASN. Makanya ini tinggal pilihannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ngerasa lebih penting benahin sektor energi atau ASN-nya nih. Kan saya kan cuma dua aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Petinggi ACT sedang diperiksa di Barreskrim Polri. Saya mau share sedikit data-data untuk bantu penyelidikan bapak-bapak polisi. ACT ngaku potong donasi 13% dengan dalih dana operasional, tapi nyatanya donasi dipotong sampai lebih dari 20%. Ini laporan keuangan ACT tahun 2019 dan tahun 2020. Simak angka-angkanya. Tahun 2019 ACT terima donasi sampai 373 miliar, lalu ACT memotong 85 miliar dengan dalih dana operasional. 85 miliar dari 373 miliar adalah 22%. ACT potong donasi 22%, bukan 13% seperti klaim. Tahun 2020 ACT terima donasi sampai 396 miliar, lalu ACT potong 105 miliar dengan dalih dana operasional. 105 miliar dari 396 miliar adalah 26%. ACT potong donasi 26%, bukan 13% seperti klaim. Lalu PPATK temukan adanya dana ACT yang mengalir ke jaringan teroris Al-Qaeda. Kita bisa lihat di laporan keuangan ACT tertera pos pengeluaran untuk pengembangan komunitas tanda kutip. Ya mungkin salah satu komunitas yang dimaksud adalah jaringan teroris Al-Qaeda tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk penyelidikan bapak-bapak polisi. Kebusukan yang ada di lingkaran Anies Baswedan. Apakah Anies Baswedan lagi-lagi dan lagi mau cuci tangan? Akhirnya, kasus lembaga kemanusiaan yang bernama ACT ini telah diselidiki oleh pihak Densus 88. Ternyata ACT ini juga sering kali bekerja sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Memang luar biasa sekali Anies Baswedan ini. Dan hal itu bisa dilihat kok dari rekam jejak digitalnya. Bahkan dia bukan cuma sekali atau dua kali saja ketahuan telah mempromosikan ACT melalui akun Twitter pribadinya. Ya semoga saja pihak dari Densus 88 ini bisa membongkar ini semua. Karena apa? Karena sepertinya ya banyak sekali tokoh yang mulai sibuk cuci tangan. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit. Coba tahu berapa donasi yang ACT dapatkan? Tahun 2018 saja mereka menerima dana sampai 540 miliar rupiah. Wih, gile. Selain itu, ACT juga punya hubungan kerjasama yang dekat dengan salah satu mantan pentolan HTI, Bahtiar Nasir. Kalau kita mau meneliti kembali jejak digital Bahtiar Nasir, bahwa dia tanpa sungkan-sungkan mempropagandakan konsep khilafah di tengah masyarakat aksi demo di 212 dan teriakan revolusi waktu dia ceramah di masjid. Bahtiar Nasir, saya cuma pengen tahu apakah dia sampai sekarang masih licin dan bisa terus menghindar dari kejaran polisi? Maaf, yang mengejar kali ini bukan sekedar polisi, tetapi Densus 88. Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Politik ayat dan mayat. Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan
Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu, hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Jadi sekarang kalau Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya gubernur merangkul kelompok-kelompok Tionghoa salah satunya, hati-hati. Pikirkan masa depan teman-teman Tionghoa, hati-hati. Orang-orang seperti ini berbahaya. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Alhamdulillah Pak Anies Baswedan ya. Gimana nasib 3.000 karyawan? Matamu, kamu itu syirik musyrik, matamu asu kalian. Allah yang maha mengatur hidup manusia, bukan Holy Wings. Justru bersyukurlah kalian kalau Holy Wings itu ditutup. Berarti Allah menyelamatkanmu. Selama ini anak istrimu kamu kasih makan uang haram, gaji haram. Penista agama demi penista agama terus tiada henti. Rezim yang betul-betul laknatullah, rezim yang betul-betul laknat di atas laknat. Rezim zalim di atas zalim, laknat di atas laknat, bangsat di atas bangsat. Rezim ini. Jadi rezim ini lahir karena perselingkuhan antara setan dan dajjal dan demit dan kuntilanak. Ya, rezim klinik, tahayul, murtad. Maka seperti ini. Anies ini mendadak jadi pahlawan. Mana ada pahlawan yang modalnya nyabut izin, yang sebenarnya dia juga yang nerbitin. Jangan sampai timbul pikiran Anies menutup semua Holy Wings, tapi beri kebebasan kepada ex-FPI, ex-HTI, PA212 dan pengusung khilafah melakukan kegiatan yang beraroma anti ideologi Pancasila. Ini bakal menguatkan stempel bahwa Anies adalah bapak politik identitas. Mereka nggak peduli, Anies tuh nggak peduli sama warga-warga yang kecil-kecil gitu ya, yang kerja di Holy Wing, ribuan orang. Makanya tutup semua Holy Wing. Yang sudah jual-jualin bir, nggak boleh, ini haram, cuma di Jakarta gitu. Yang percaya bahwa air turun dari langit ke bumi, bukan ke gorong-gorong raksasa. Di seluruh dunia, cuma Jakarta gubernurnya yang seiman itu. Jadi kalau dipikir-pikir, Anies ini kayak orang-orang khilafah itu gitu ya. Teriak-teriak khilafah, ganti sistem khilafah, tapi mereka menikmati sistem demokrasi. Menikmati sistem perbankan yang katanya penuh riba dan sebagainya. Ya kalau kita tanya kepada mereka simpan uang di mana? Di bank. Kalau mereka teriak-teriak khilafah dan demonstrasi di jalanan, mereka atas nama apa? Demokrasi. Tapi menuntut khilafah gitu. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah Tuhan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. Dr. Haji Anies Baswedan, luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman.
Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Napi teroris dan gerombolan-gerombolan yang sejenis mendeklarasikan Anies juga sebagai calon presiden. Siapa pendukung Anies yang paling militan? Kan gerombolan-gerombolan itu juga. Deklarasi Anies untuk menjadi presiden, ex-HTI, ex-FPI, ex-teroris, semua kumpul di situ. Jadi kita sudah tahu jelaskan siapa gerbong di belakang Anies ini semua. Itu gerbong-gerbong gerombolan Islam radikal. Kalau sampai Anies itu bisa melangkah presiden, berarti kita siap negeri ini akan dikuasai oleh kaum radikal. Kita terima sekarang hasilnya Anies di DKI. Apa sih yang dikerjakan oleh Anies? Tidak ada. Semua janjinya kosong. Mereka menggunakan fitnah agama untuk menyerang Ahok. Bukan saya mengungkit Ahok. Bagi saya, Pak, tetap namanya ketidakadilan itu harus diungkapkan. Sudah menjual agama, memimpin selama 5 tahun, tidak ada hasilnya. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Katakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur. Kami di sini membutuhkan sosok Bapak Anies untuk menjadi presiden di periode 2024. Saya ex-simpatisan FPI. Saya ex-HTI. Saya ex-FPI. Dari ex narapidana terorisme. Amanat yang diembankan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di Jakarta. 4,5 tahun ini alhamdulillah di Jakarta tenang, teduh, aman, damai. Insya Allah ini kita jaga terus sama-sama ke depan. Dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Lo gila nggak? Nggak ada yang diresap, malah dipompa lagi, dibuang keluar, akhirnya dibuang ke laut juga. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, filenya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Saya bilang, Miss,
ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. DKI di bawah kepimpinan Anies ini, pemimpin yang terlalu jual agama cuma Anies loh. Janganlah menipu karena ambisi. Kalau Anda nggak mampu, jujur nggak usah ambisi. Negeri ini hancur kok dipimpin oleh orang-orang seperti Anda. Nggak malu. Janji Anda satu pun nggak akan terrealisasi. DP 0, bener 0. Contohlah sudahlah Ahok. Dia bekerja, dia nyata, dia nggak jual agama. Kalau saya sebagai orang Muslim, Ahok itulah yang Islami. Jangan uang rakyat dipakai untuk kepentingan kekuasaan, untuk naik kekuasaan. Itu namanya pengkhianat. Jakarta Stadium. Siapa yang bebasin tanah? Jokowi masih berani waktu itu groundbreaking. Dilanjutkan pengadilan, menang selesai, sertifikat keluar di era Ahok. Kalau cuma ngeluarin duit 5 triliun bangun stadion terus nanti diklaim saya yang kerja, nggak usah Anda. Pak Lurah juga bisa kalau ngeluarin duit. Benar cuma bisanya konferensi pers, ini sudah selesai. Anda nyolong itu namanya apa? Kalau kata orang apa? Seperti telur mata sapi, yang telur ayam yang dapat nama sapi. Ini adalah kemenangan. Setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Ya kalau banjir yang bicara, kemacetan juga terjadi di mana-mana, nggak selesai. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem Aibon, ataupun trotoar yang dilebarkan mungkin bisa sambil lalu. Tapi ketika bicara banjir sejak 1 Januari sampai Februari, saya kira Anies susah untuk berkata-kata. Jangankan untuk bertindak, berkata-kata aja agak susah gitu loh Pak. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, contohnya karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Bahkan kalian akan dapatkan saham gratis hingga $1.000 dan cash sebesar $40. Langsung untung hanya dengan mendaftar. Menarik bukan? Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Skandal aksi cepat tanggap ACT memberi contoh tentang bagaimana manipulasi agama dapat menumpulkan akal sehat. ACT adalah lembaga yang membawa bendera Islam, mengumpulkan dana umat Islam yang janjinya akan disalurkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dikabarkan antara 2018 sampai 2020, ACT mengumpulkan dana umat 500 miliar rupiah. Kini diketahui, dana yang terkumpul ternyata mengalir dengan cara semena-mena, termasuk untuk memperkaya diri para pengelolanya. Tapi buat saya yang menarik, ada begitu banyak pembelaan oleh banyak pihak, terutama melalui media sosial. Saya gunakan satu akun saja yang postingannya menyebar viral. Nama akunnya @siralmiski. Si Sir Al-Miski ini jelas-jelas berusaha membelokkan fakta bahwa ACT tidak amanah, memperkaya diri dengan uang amal umat Islam, dan bahkan terindikasi mengirimkan uang amal tersebut pada kelompok-kelompok teroris. Sir Al-Miski membangun frame dibongkarnya ACT disebabkan karena Islamofobia, seolah-olah sebenarnya tidak ada yang salah dengan perilaku ACT. Yang menarik, dia hanya punya satu postingan yang dia-upload pada 6 Juli lalu. Tapi dia pasti orang cukup terkenal, followersnya sudah 29.000 orang. Satu postingan berisi pembelaan terhadap ACT itu ketika saya baca sudah di-like oleh 19.000 pembaca. Dan sejumlah komentar netizen menunjukkan si pemilik akun ini memang sebelumnya sudah malang melintang di dunia medsos. Saya ingin mengajak Anda membaca isi postingan dia, slide demi slide. Dalam slide pertama, tampil wajah Jokowi berhidung seperti Pinocchio. Tulisannya, "Bubarkan ACT, bapak kau maling bansos." Dia menggambarkan ini semua adalah rekayasa rezim Jokowi dengan memanfaatkan majalah Tempo, media massa lain, para aktivis medsos untuk menghancurkan sebuah lembaga yang selama ini sudah berbuat banyak bagi kepentingan umat Islam. Di slide kedua, dia menyerang Tempo, tulisnya, "Gue bukan relawan ACT dan bukan orang tolol yang menelan mentah-mentah berita dari Tempo." Tidak cukup di situ, dia melanjutkan maki-makinya pada Tempo dengan menulis, "FYI, Tempo sejak dulu memang media anti-Islam. Ngasih tahu aja supaya nggak kelamaan tololnya." Dia tambahkan lagi, "Itu potret bagaimana mudahnya Dajjal dapat pengikut."
Jadi maksud dia Eko adalah Dajjal gitu. Di slide ketiga dia mulai bicara apa yang dia sebut sebagai kejanggalan. Yang pertama dia sebut adalah aktivis medsos dan host di Cokro TV Eko Kuntadi. Dia menggambarkan Eko sebagai buzzer yang pertama kali menyebarkan informasi agar semua orang membenci ACT dan bukan fokus pada oknum yang melakukan kejahatan. Itu dia lanjutkan dengan apa yang dia sebut sebagai kejanggalan ketiga. Sir Al-Miski menulis, rezim gercep artinya gerak cepat sampai mau bikin pansus untuk usut ACT. Dan tahu nggak lo soal ACT Densus turun tangan? Fishy banget nggak sih? Yang dia sebut sebagai kejanggalan kedua adalah yang ngamuk rata-rata bukan donatur ACT dan bahkan ada orang kafir. Dia lantas dengan nada jagoan menulis, udah kafir kok bacot, seneng banget lihat filantropi Islam kena masalah. Why? Itu memang watak kafir senang melihat muslim kesulitan. Kalau muslim, tentu jika ada sesama muslim kena masalah, tidak buru-buru ngancurin. Minimal dia sabar dan tabayun dulu. Katanya begini, saya kutip ya. Ingat si maling bansos Juliari dari PDIP, paling dikit taksirannya dia merugikan negara minimal 2 triliun rupiah. Jadi menurut gue, kalau ACT mau dibubarin, bubarin dulu PDIP. Is it fair? Di slide berikutnya, dia berusaha membandingkan kasus ACT dan PDIP. Konteksnya dia bertanya, apakah pantas ACT dibubarin? Nah, untuk memperkuat argumen bahwa ACT tidak pantas dibubarin, dia membawa kasus PDIP. Bagaimana ujungnya? Tulis dia. Maka Sir Al-Miski pun berteori, menurut dia dengan kasus ACT ini pemerintah resmi akan memeriksa semua lembaga amal atau filantropi milik Islam. Lembaga yang sebelumnya tidak bermasalah akan dibuat bermasalah. Menurutnya pemerintah akan mencurigai setiap lembaga yang mengirimkan bantuan ke Suriah. Padahal ada begitu banyak lembaga filantropi yang mengirimkan bantuan ke Suriah. Oke, kita sepakat tidak boleh membenarkan pelaku kesalahan di ACT. Tapi kok ngotot ngebubarin ACT, mau duitnya ya? Ini diperkuat lagi dengan isi slide ke-7. Dia menulis, nah logikanya kalau sampai ACT sampai dibubarkan, dana umat bisa kebobolan 2 kali. Pertama sama oknum ACT, kedua akan disikat yang triliunan atas nama negara. Padahal masuk kantung doi. Tega loh. Belum cukup itu, dia masih juga menambahkan argumen bahwa dibesar-besarkannya kasus ACT antara lain untuk menutupi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermasalah. Kasus-kasus yang dia sebut adalah suntikan modal buat BUMN sebesar 73 triliun rupiah, terpilihnya anak Erick Thohir dan Cinta Laura. Buat saya ini lagi-lagi imajinasi luar biasa. Dia terus memperpanjang spekulasinya. Dia bilang dengan alasan ACT bermasalah, rezim bisa saja stop semua kegiatan filantropi muslim. Lalu pemerintah akan mengumumkan, setelah mempertimbangkan dengan matang, maka kami putuskan untuk apapun jenis donasi hanya lewat satu pintu, yaitu lembaga buatan istana. Ia masih menambahkan, tercium bau busuknya? Yang di ujungnya kita paham nggak akan beres. Emang ikhlas lu ngasih bantuan via pemerintah kocak? Imajinasi orang ini memang luar biasa. Dan ketika saya baca isi komentar-komentar terhadap postingan Sir Al-Miski, saya bisa memahami persoalan serius di kalangan umat Islam yang mengalami penumpulan otak itu. Saya kutip saja seorang netizen yang mengatakan, benar-benar diuji kesabaran kita di akhir zaman, ya Allah. Yang lain bilang, giliran organisasi berbau Islam, ada saja kesalahan yang mereka serang. Organisasinya harus dibubarkanlah, tapi ketika partai korup hanya disebut segelintir oknum. Atau ada juga yang berkomentar, yang ribut paling bukan umat yang suka sedekah. Pahamlah, umat sih santai aja. Makin bengis saja kerja mereka. Dan ada juga yang bilang dengan mengikuti logika Sir Al-Miski, kalau oknum polusi, korupsi, bubarkan dong institusinya. Lantas ada pula yang bilang, menurut saya ACT itu lebih memanusiakan manusia, lebih mementingkan manusia dimanapun berada. ACT lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi Anda bisa lihat, penumpulan akal sehat ini terjadi secara kolektif.
Frame yang dibangun jelas. Pertama, serangan terhadap ACT dilakukan konspirasi kaum kafir, kaum anti-Islam, dan Dajjal alias setan. Kedua, kafir menyerang ACT karena tidak suka ada lembaga filantropis Islam yang sukses. Ketiga, rezim Jokowi melindungi atau berada di belakang serangan. Keempat, rezim Jokowi sengaja menyerang ACT agar bisa merampok uang ACT. Kelima, rezim Jokowi menyerang ACT dalam rangka mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan besar bangsa. Dan yang terakhir, yang paling epik adalah ACT hanya bisa dibubarkan kalau PDIP juga dibubarkan. ACT mungkin punya kesalahan katanya. Kita tidak boleh membenarkan kesalahan. Tapi dia kemudian melanjutkan kembali dengan mengungkit PDIP, tulisnya. Kalau ingin bubarkan ACT, bubarkan dulu PDIP dan usut tuntas kemana aliran dana maling bansos itu, karena saya yakin itu nyampe ke nenek anti akhirat yang benci tukang bakso. Itulah yang saya sebut sebagai ketumpulan akal sehat Sir Al-Miski. Kalau seorang influencer saja bisa setumpul itu, bagaimana dengan para followernya? Yang terakhir ini perbandingan ACT dengan PDIP menurut saya menunjukkan keterbelakangan berpikir yang luar biasa. Tak pernah ada pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas dana yang terkumpul yang mencapai lebih dari 500 miliar per tahun. Ini beda sekali dengan skandal korupsi Juliari yang adalah kader PDIP sendirian. Skandal ACT ini bersifat struktural, dilakukan secara kolektif selama lebih dari 10 tahun. Uang umat yang terkumpul diduga dikirimkan ke kelompok-kelompok teroris. Pembelokan dana dilakukan dengan terlalu kurang ajar. Ada dana bantuan dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air, entah menguap kemana. Karena itu saya ingin menyarankan agar para pembela ACT lebih menggunakan akal sehat. Jangan karena agama kita kehilangan akal sehat. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Bahkan kalian akan dapatkan saham gratis hingga $1.000 dan cash sebesar $40. Langsung untung hanya dengan mendaftar. Menarik bukan? Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu kita membeli saham cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.